Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Albertus Nugroho yang akan memandu teman-teman semua untuk proses pendaftaran akun AWS Skill Builder. Sebelum kita mulai, teman-teman silahkan disiapkan browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian teman-teman silahkan ketik AWS Skill Builder. Kemudian nanti akan muncul paling atas, atau teman-teman juga bisa ngecek alamat websitenya itu adalah skillbuilder.aws. Ini silahkan diklik saja. Oke. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini adalah dashboard dari platform AWS Skill Builder. Kemudian teman-teman bisa menuju ke pojok kanan atas. Di sini ada menu buat akun gratis. Ini silahkan diklik. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Kita diminta untuk menggunakan metode masuk ID AWS Builder. Tetapi karena teman-teman belum punya ID-nya, maka teman-teman di sini bisa klik buat atau masuk. Silahkan diklik. Oke, nah di sini ada dua metode. Yang pertama adalah teman-teman bisa mendaftar menggunakan dengan menuliskan email. Contoh kalau saya menggunakan email Albertus begitu, tetapi saya akan mencontohkan yang paling mudah itu menggunakan lanjutkan dengan Google. Ini silahkan teman-teman klik. Saya akan coba menggunakan akun saya, kemudian klik lanjutkan. Oke, kemudian kalau muncul seperti ini, teman-teman bisa klik saja terima persyaratan. Kemudian di sini sudah sesuai nama depan, nama belakang. Kemudian di bagian ini, oke, di bagian ini teman-teman tidak perlu mengisi. Ini tidak perlu diisi, tidak masalah. Tetapi kita cukup mengisi di bagian negara atau wilayah. Ini silahkan diisi Indonesia. Oke. Jika sudah seperti ini, ingat ya, yang bagian informasi profesional ini tidak perlu diisi. Tapi kalau teman-teman mau mengisi, tidak masalah. Jadi, ini sifatnya adalah opsional. Saya klik next. Kemudian zona waktu, silahkan teman-teman pilih Jakarta. Oke, kemudian bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kemudian personalisasi ini juga tidak perlu teman-teman isi. Kemudian bagian komunikasi ini juga tidak perlu teman-teman centang begitu. Langsung ke profil lengkap. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, artinya ini akunnya sudah jadi seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencari kursus yang akan teman-teman kerjakan. Yang pertama, caranya adalah teman-teman bisa ke search bar di sini. Ini ada cari katalog pelatihan. Teman-teman bisa tulis Cloud Essential Knowledge Based Assessment. Nah, ini teman-teman bisa nulis seperti ini, Cloud Essential Knowledge Assessment. Kemudian diklik saja, di enter. Nah, kemudian di sini di bagian filter, di bagian filter ini teman-teman ubah yang tadinya bahasa Indonesia menjadi English, menjadi bahasa Inggris. Nah, kalau sudah diubah menjadi bahasa Inggris, teman-teman silahkan klik yang bagian kursus digital. Ini silahkan diklik.
Oke, jika sudah muncul seperti ini dashboard untuk pengerjaan asesmen. Kemudian teman-teman pindah ke daftar untuk memulai pelatihan ini. Ini silahkan diklik daftar. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman ini artinya sudah siap untuk melakukan asesmen. Teman-teman bisa klik mulai. Oke, silahkan ditunggu saja. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Mungkin saya jelaskan dulu. Jadi, untuk mendapatkan badges atau badge, teman-teman harus lulus dengan skor di atas 80% atau tepat 80%. Kemudian jumlah soalnya adalah 57 soal. Kemudian tidak ada tenggat waktu. Kemudian teman-teman bisa mengulangi kapan saja. Kemudian bahasanya adalah bahasa Inggris. Kemudian eh, bisa dilanjutkan kapan saja. Jadi kalau teman-teman, karena soalnya 57, kemudian katakanlah hari ini baru mengerjakan 10, kemudian dilanjut besok. Nah, itu bisa. Nah, saya coba akan mendemokan bagaimana mengerjakan ujiannya. Nah, di sini adalah eh, dashboard ujiannya. Ini adalah soalnya, di mana ada beberapa fitur yang bisa teman-teman eh, gunakan. Yang pertama adalah di sini tinggal diklik saja mana pilihan yang benar. Kemudian teman-teman bisa pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi ada fitur jeda penilaian dan tandai untuk nanti. Bedanya apa? Kalau jeda penilaian, ini kalau teman-teman klik, nah itu akan kembali ke halaman awal seperti ini. Artinya gini, kalau teman-teman baru mengerjakan 10 dari 57 soal, kemudian mau dilanjutkan nanti atau besok, itu nanti tinggal masuk lagi ke akun AWS Skill Builder, kemudian dicari nama course-nya adalah Cloud Essential Knowledge Based Assessment, kemudian prosesnya sama, kemudian tinggal diklik lanjutkan tes. Nah, nanti ketika teman-teman klik lanjutkan tes, itu akan mulai dari nomor terakhir yang teman-teman kerjakan. Jadi kalau tadi baru sampai nomor 2, dia akan kembali ke nomor 2 seperti itu. Jadi tidak dimulai dari nomor 1. Nah, kemudian bagaimana kalau teman-teman mau mengerjakan untuk nomor-nomor berikutnya? Katakanlah ini saya masih ragu nih jawabannya. Nah, itu teman-teman bisa klik tandai untuk nanti. Kemudian baru lanjutkan. Oh, ini juga sulit nih. Saya tandai untuk nanti deh. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana kalau seumpama sudah selesai mengerjakan asesmennya, teman-teman bisa klik kirim penilaian. Kita tunggu saja. Nah, nilainya didapat dari mana? Ini nanti yang teman-teman laporkan nilainya itu dari sini. Nah, ini kan ada ikhtisar penilaian. Jadi nanti akan muncul skornya di sini. Oke. Kemudian kalau teman-teman skornya di atas 80%, di sini 80% atau lebih dari 80%, maka nanti teman-teman akan muncul diminta untuk feedback gitu ya, mengisi feedbacknya. Sini, kemudian nanti akan muncul badges seperti ini. Oke. Nah, klaim badges-nya itu nanti akan dapat email dari Credly namanya, seperti itu. Oke, itu untuk yang Essential Knowledge Based Assessment. Kemudian, saya akan coba untuk ke kursus yang kedua. Nah, kursus yang kedua itu namanya adalah AWS Cloud Practitioner Essential. Oke.
Caranya sama, teman-teman tulis di search bar-nya, kemudian silahkan di enter. Oke, kemudian jangan lupa bahasanya diubah ke bahasa Inggris dulu di bagian filter ini. Kemudian teman-teman klik yang kursus digital, yang bagian ini. Nah, ini diklik. Oke, caranya sama. Di bagian pojok kanan, ini ada daftar untuk memulai pelatihan ini. Ini silahkan diklik daftar. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, artinya ini sudah terdaftar. Kemudian teman-teman silahkan dicek dulu ya, seperti ini modulnya. Kemudian kalau mau memulai modulnya, ini diklik saja mulai. Oke, kemudian di start modul. Nah, ini caranya adalah dengan scroll ke bawah di bagian ini. Oke, scroll ke bawah. Kemudian ini ada beberapa kuis yang harus teman-teman kerjakan gitu ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, tanda kalau modulnya sudah selesai, itu akan ada tanda seperti ini. Nah, completed, complete gitu ya. Akan ada tanda hijau seperti ini. Kalau yang bentuknya atau masih unstarted, ini artinya belum teman-teman kerjakan. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau mau kembali ke halaman awal tadi? Ini silahkan diklik Return to Outline. Oke, ini seperti ini. Oke, bagaimana kalau supaya tahu kursusnya? Ini klik yang garis besar. Klik, kemudian nanti teman-teman harus menyelesaikan 13 modul. Kemudian nanti akan diminta untuk mengisi feedback di sini. Kemudian nanti akan muncul sertifikat di sini. Jadi sertifikatnya ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan semua modulnya, sertifikatnya bisa langsung di-download di sini. Sertifikatnya bisa langsung di-download di sini. Oke. Begitu. Kemudian kalau teman-teman mau explore yang lain, itu juga bisa juga kursus-kursus yang lain, tinggal dibuka aja. Oke, seperti itu teman-teman semuanya.